Bali United terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tim yang kompetitif di Liga 1 musim depan. Hal yang pertama yang mereka lakukan adalah dengan menunjuk Johnny Jensen sebagai pelatih pengganti Stefano Kugura. Pelatih asal Belanda ini memulai karir kepelatihannya di SC Heerenveen sebagai manajer akademi. Kemudian, tim U19 hingga akhirnya naik menjadi asisten pelatih tim utama pada tahun 2019. Ia diangkat sebagai pelatih utama Heerenveen dan memimpin tim selama hampir 3 musim dengan cukup konsisten. Setelah sempat berpetualang ke Lebanon bersama dengan Safu Beurit, ia kembali ke Belanda untuk melatih PSV Zwolle sebelum akhirnya menerima pinangan dari Indonesia, yaitu Bali United. Jensen tidak berjalan sendiri di Bali United. Ia turut membawa 2 asisten pelatih dari Belanda, yaitu Jeffrey Talan dan Ronnie Pender. Kehadiran keduanya memperkuat aroma Eropa di tubuh Bali United dan menjadi bagian dari pendekatan modern dalam melatih dan membentuk kultur sepak bola profesional dalam klub. Setelah menunjuk pelatih dan asisten baru, klub yang bermarkas di Stadion Kapten Iwayan Dipta itu kembali mencuri perhatian publik. Kali ini dengan mendatangkan pemain asing berkualitas dari Eropa. Ia adalah Mike Houtmajer yang resmi menjadi bagian dari skuad Serdadu Tridatu. Penjaga gawang berusia 28 tahun tersebut didatangkan dari klub Eredivisie PSV Zwolle dan menjadi bagian dari proyek besar Bali United yang kini mengusung filosofi sepak bola modern Eropa. Houtmajer bukan nama asing di sepak bola Belanda. Sebagai pemain jebolan akademi PSV Zwolle, ia sempat menjadi bagian dari timnas Belanda U20. Meski tak menonjol di level klub karena sering berstatus sebagai kiper kedua, Mike tetap menunjukkan potensi dan profesionalisme di musim 2024-2025. Ia hanya tampil dalam 4 pertandingan saja dengan PSV Zwolle dan hanya mencatatkan 12 penampilan sepanjang karirnya di tim utama. Namun, keterbatasan jam terbang tersebut tidak menjadi hambatan bagi Bali United untuk merekrutnya. Meski ia masih terikat kontrak hingga 2027 dengan Zwolle. Proses transfer berjalan dengan lancar, kesepakatan antara kedua klub. Kehadiran Houtmajer di Bali United posisinya sangat penting yang sebelumnya diisi oleh Adilson Marenga. Tak hanya Mike Major, Bali United juga mendatangkan pemain asal Belanda lainnya, Tijem Gopel. Pemain serba bisa ini menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Privat Mbarka. Dengan nilai pasar mencapai 12,1 miliar, Gopel kini menjadi pemain termahal Liga 1. Menggeser Rizky Ridho yang nilai pasarnya 9,5 miliar. Gopel dikenal sebagai pemain dengan kemampuan di berbagai posisi, mulai dari bek kanan, gelandang, hingga sayap kanan. Fleksibilitas ini tentu menjadi nilai plus bagi Bali United yang tengah membangun tim yang bisa bermain adaptif dan dinamis. Musim lalu, Gopel bermain di kasta ketiga Liga Jerman bersama dengan Wehen Wiesbaden. Ia tampil dalam 32 pertandingan dan mencetak 6 gol serta 8 assist. Ia juga memiliki pengalaman di klub-klub Belanda seperti ADO Den Haag dan MVV Maastricht dan Roda JC. Strategi Bali United membuat mereka semakin dipenuhi aroma Belanda. Bahkan tampaknya tak berhenti pada 2 pemain itu saja. Nama lain seperti Sylvester Turderwater juga dikabarkan segera merapat. Ia, seperti Gopel, berposisi sebagai winger dan pernah bermain di Eredivisie serta MLS. Jika benar bergabung, Turderwater akan menambah kekuatan di lini depan, terutama dalam hal kecepatan dan kreativitas. Namun, di tengah upaya memperkuat lini belakang dan sayap, Bali United juga tidak melupakan kebutuhan akan seorang striker murni. Saat ini, Boris Kapitovic menjadi satu-satunya pemain bertipe penyerang nomor 9 di dalam tim. Pelatih Johnny Jensen secara terbuka mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus mencari sosok goal-getter yang tepat untuk menyempurnakan skuadnya. Sementara itu, Bali United mendatangkan bek asal Brasil, Joao Ferrari. Pemain berusia 27 tahun ini
sebelumnya bermain untuk PSIS Semarang dan tampil cukup impresif meski klub tersebut terdegradasi dari Liga 1. Bersama dengan PSIS, Joao mencatatkan 34 penampilan, menyumbang 2 gol dan 1 assist. Tinggi badannya mencapai 1,9 meter, membuatnya menjadi andalan di lini pertahanan, terutama dalam duel udara dan situasi bola mati. Meskipun PSIS mengalami hasil buruk, performa individu Joao dinilai cukup stabil dari data statistik. Permainannya yang solid dalam hal tackle, blok, dan sapuan bola. Karir Joao Ferrari cukup panjang dan penuh warna. Ia memulai perjalanan profesionalnya di Brazil bersama dengan si Higuaín. Kemudian melanjutkan ke beberapa klub lokal seperti Opera Rio MS, Tabutate, dan Ponta Parosense tahun 2021. Tahun 2021 menjadi titik balik Joao ketika ia memutuskan hijrah ke Eropa untuk bermain di Liga Malta bersama dengan Oratori dan kemudian Sen FC. Di Malta ia mengoleksi 50 pertandingan dan mencetak 8 gol dan 0 assist. Sebuah catatan yang cukup impresif untuk seorang bek tengah. Joao dikontrak selama 2 musim, menunjukkan bahwa manajemen memiliki keyakinan besar terhadap kemampuannya secara keseluruhan. Bali United di bursa transfer ini menunjukkan ambisi besar untuk kembali meraih prestasi tertinggi di Liga 1. Pendekatan yang lebih strategis dan terencana dengan merekrut pemain-pemain dari Eropa, terutama dari Belanda, menandakan bahwa klub ini tengah membangun fondasi yang panjang. Kehadiran pelatih dan pemain dengan latar belakang kompetisi Eropa bisa memberikan dampak yang positif, tidak hanya dari segi performa di lapangan, tetapi juga dalam hal budaya latihan, etos kerja dan profesionalisme dengan kombinasi pemain lokal seperti Ricky Fajrin, Kadek Arel hingga Made Tito, dan bintang asing yang berpengalaman serta pelatih yang visioner. Bali United berada dalam posisi yang menjanjikan untuk mengukir sejarah di kancah sepak bola Indonesia. Liga 1 musim depan bisa menjadi momentum kebangkitan Bali United yang lebih matang, modern, dan siap bersaing di level tertinggi. Terakhir kali Bali United juara Liga 1 adalah musim 2021-2022.